Kalau saya mengamati kenyataan di masyarakat di Pulau Jawa, karena saya orang Jawa dan tinggal di Jawa, sebagian warga yang tinggal di perkotaan atau kaum urban, warga perkotaan, itu juga saya amati masih jauh dari yang disebut ciri masyarakat yang berbudi luhur dan berkebudayaan tinggi. Bisa diamati dari kebiasaan generasi muda ataupun generasi tua yang buang sampah sembarangan. Budaya antri saja sulit. Fans klub sepak bola itu sama-sama dari Jawa, hanya beda klub saja tawuran. Lalu kita baca pemberitaan bahwa angka korupsi masih cukup tinggi. Kalau kita tidak mau mengatakan bahwa tetap korupsinya itu luar biasa, tapi ya sudahlah. Kemudian tingkat budaya membaca buku di kalangan terpelajar itu sangat rendah. Ini kita bicara kaum terpelajar ya, bukan masyarakat awam yang sudah sibuk bekerja, mereka tidak punya tradisi terdidik dan lain sebagainya, itu kita maklumi lah. Jadi tapi kalau di kalangan terpelajar, orang-orang yang terdidik saja, budaya membaca bukunya rendah, ya ini tanda dari yang saya sebutkan tadi bahwa masyarakat di Jawa, di perkotaan yang saya amati itu ya kita masih jauh dari yang disebut masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Apalagi gedung penjara di setiap kota masih penuh. Namun kalau kita amati karakter perubahan ini di kaum generasi Jawa yang sudah tua atau sebutannya di atas 60-an, itu sebagian yang bahkan mereka tuh yang tidak sekolah itu masih memiliki karakter yang berbeda jauh dengan generasi sekarang orang Jawa yang terdidik. Walaupun mereka yang sudah sepuh-sepuh atau tua-tua ini mereka tidak sekolah ataupun tidak berpendidikan modern, tapi mereka yang masih memakai pedoman lawas atau pakem tata cara Jawa zaman dahulu, itu mereka masih memiliki sikap yang tata keramanya masih bagus. Ya inilah generasi yang kalau lewat pohon angker masih bilang permisi, begitu amit-amit dan lain sebagainya. Kalau di pedesaan itu karakternya masih lugu. Namun berbeda dengan di perkotaan, generasi terdidik Jawa yang mungkin mengerti tata krama dan mungkin sebagian ningrat, tapi ini juga saya amati mereka itu mengerti tata krama, bicaranya halus, tapi ya seringkali kalau yang sudah di perkotaan dan ikut politik itu biasanya malah banyak berpura-pura, bahkan cenderung gila hormat, jauh dari sikap lugu. Mungkin ini karena pengaruh kebiasaan keluarga bangsawan yang di Jawa itu selalu bermain politik kekuasaan dari zaman ke zaman. Kita mengerti bahwa tidak ada politisi yang berkata apa adanya atau lugu, nggak ada. Semuanya ya di depan begini, di belakang begini. Walaupun tidak semuanya kaum bangsawan Jawa seperti itu, karena dalam sejarah kan ada pula orang-orang yang berbeda, misalnya seperti Ki Hajar Dewantara yang membuang gelar Raden Mas. Bagi dia semua manusia memiliki
hak dan kesempatan yang sama. Tidak ada manusia yang perlu ditinggikan derajatnya dari manusia lain. Jadi manusia itu setara. Jadi makanya ia dan istrinya membuang gelar ningrat mereka, walaupun di masa itu memiliki gelar Raden Mas atau Raden Ayu itu sebuah sebuah status sosial yang tersendiri. Saya amati makin kesini di tahun 2021 ini, generasi muda Jawa dari kaum pelajar sampai mahasiswa sebagian besar malah mulai asing, atau bisa dibilang mereka sudah mulai tidak mengerti tentang tata krama Jawa seperti generasi sebelumnya. Malah sebagian besar juga tidak mengerti itu apa yang disebut kawruh Jawa. Kawruh Jawa itu pengetahuan tentang Jawa yang diajarkan sebelum zaman Dutch East Indies atau zaman Hindia Belanda itu mengadakan persekolahan modern. Jadi cara belajar zaman dulu lah, sebelum zaman era sekolah modern. Tapi ada hal yang unik bahwa mereka ini, generasi muda Jawa ini, yang kaum terpelajar ini, dia tidak mengerti tata krama Jawa dan kawruh Jawa, tapi mengerti tentang teori kebaikan bahkan dari agama-agama yang mereka anut saat ini. Mereka tahu, bahkan mungkin teori kebaikan filsafat ini itu mereka tahu. Jadi ini ada mulai perbedaan pandangan hidup. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, karena segala sesuatu di dunia ini apa sih yang tetap, semua berubah kan. Namun yang membedakan kejawaannya menjadi, ya saya tidak mau mengatakan hilang, tapi nggak ada. Sehingga dia berbicara bahasa Jawa, tapi dia tidak memiliki nilai-nilai Jawa. Begitu sebagian besar, walaupun ya tidak semuanya begitu. Masih ada pula yang mempelajari seperti orang zaman dulu kawruh Jawa dan tata krama Jawa, masih ada. Namun ya mungkin itu kecil, porsinya kecil. Lalu menghadapi banyak persoalan yang demikian, kenyataan yang demikian di masyarakat, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus merubahnya, atau saya harus berharap sesuatu di luar diri saya yang berubah? Saya merenung lama itu. Bagi saya tidak mungkin bisa merubah sesuatu di luar diri saya, tapi saya itu bisa merubah diri saya sendiri. Jadi saya mulai menertibkan diri saya. Misalkan saya belajar buang sampah tertib, belajar bisa antri di jalan raya, antri di kasir, atau kalau di bis umum misalkan ya, kalau ada orang tua baru masuk tidak ada tempat duduk, ya saya belajar berdiri memberikan kursi saya begitu. Intinya saya mulai merubah diri saya sendiri. Saya tidak mau mengandalkan atau berharap orang lain berubah. Saya masih disiplin dan masih membaca buku-buku baru atau belajar hal-hal baru. Dan saya mulai membuang kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kemajuan diri saya. Bahkan ajaran Jawa dari leluhur yang tidak cocok juga saya buang, tapi ajaran yang cocok masih saya pakai. Misal tentang ilmu manajemen diri dari Jawa seperti empan papan, mulat sarira dan lain sebagainya masih saya pakai karena itu berguna. Jadi apa saja yang berguna saya pakai. Itu cara saya merubah
diri saya, walaupun itu teknologi dari luar, musik dari luar, produk dari luar, pengetahuan, wisdom, lifestyle, ajaran spiritual dari luar pun saya pakai kalau itu cocok bagi diri saya. Saya tidak lagi fanatik pada kesukuan atau fanatik pada yang disebut kejawaan saya sebagai suku, tidak, ataupun keindonesiaan saya itu tidak. Saya mulai melihat diri saya sebagai manusia hidup, warga dunia, dan enaknya kalau kita itu pola pikirnya kita itu juga warga dunia, jadi seluruh peradaban dunia ya boleh dong kita pelajari. Maka saya misal dari luar nih ya, saya belajar misalkan filosofi dari Swedia itu ada yang disebut lagum, itu saya pakai, atau dari Jepang itu punya